Sebetulnya kalau kita bicara secara general, ya secara general siapapun dalam posisi dia, baik salah ataupun nggak salah, nanti terbukti salah pun tidak terbukti salah. Buat saya sangat wajar kalau memang tertekan, dan memang dia kelihatan tertekan. Jadi apakah tertekan kemudian dia pasti salah? Jawabannya enggak. Cuman memang kan kejadiannya adalah karena dia berada dalam kondisi apa namanya, dalam kondisi itu semua mata mengarah ke dia, semua tuduhan, banyak sekali tuduhan yang mengarah ke dia, dan barang bukti yang ditemukan di tempat-tempat yang memang tanda petik istilah dalam kekuasaannya dia, ya sangat wajar dia merasa tertekan dan kelihatan dari ketegangan di sekitar wajah. Jadi gabungan antara takut dan nervous itu yang ditampilkan oleh wajahnya apa Pak Febri ya, kira kurang lebih seperti itu. Mas, tapi kalau saya lihat kan ada rasa juga, entah itu percaya diri, entah itu keterpaksaan, itu saya terlihat di situ, Mas. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ada mengatakan bahwa rumah di situ itu memang milik Jampitsus. Dia tidak menyebut dirinya, Mas. Bukan milik saya, milik Jampitsus, jabatannya. Gimana, Mas? Jadi gini, eh, kalau kita bicara tentang ada yang bilang percaya diri, ada tenang atau apapun, dari mana ngelihatnya? Kan pertanyaannya itu, saya tanya balik aja sama yang bilang percaya diri, tanya aja gitu, dari mana? Ekspresi wajahnya jelas-jelas dia tegang, kencang di sini. Terus ketika dia berusaha untuk mengalihkan ketegangan, begitu ada pertanyaan, kan dia berusaha untuk memanjangkan waktunya dulu dengan bilang ini nih pertanyaan digabung atau gimana nih, kalau macam itu. Nah, dan kemudian juga kalau digabung dengan pertanyaan terkait bahwa pernyataan terkait bahwa itu adalah rumah Jampitsus bukan dirinya, itu ada dua kemungkinan yang bisa dilihat di sini, ya. Nah, konteks bahwa semuanya itu adalah yang kita sebut sebagai distance language, jadi bahasa yang berjarak, memberikan waktu supaya bisa berpikir dulu, biasanya seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang menyebabkan seseorang itu sebetulnya nggak bisa menjawab secara direct, tapi butuh butuh waktu jeda untuk berpikir, sehingga digunakan statement yang tadi memberikan jarak waktu. Dan ketika dia bilang bahwa itu rumahnya Jampitsus, bukan rumahnya dirinya, sama memberikan jarak. Ingin bisa jadi dua nih kemungkinannya. Mau ngasih tahu bahwa sebetulnya itu rumah, misalnya diarahkan ke sebuah alasan bahwa itu adalah rumah dinas. Rumah dinas yang digunakan untuk safe house, misalnya untuk barang-barang sitaan misalnya. Walaupun itu pelanggaran terhadap ini ya, peraturan pasti sudah pastinya. Nggak boleh. Tapi juga bisa yang satu lagi, yaitu memberikan jarak bahwa bisa jadi bukan dia secara personal yang ditarget, tetapi adalah jabatannya dia. Nah, itu buat saya adalah bagian dari distant language, di mana dia memutuskan untuk tidak, ketika press conference tersebut, kan diputuskan tidak ngasih tahu kan, tidak ngasih tahu alasannya kenapa saat itu. Nanti akan dijelaskan lewat bla 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 bla. Sementara biasanya kan nggak begitu ada kejadian langsung press conference. Begitu ada kejadian langsung press conference. Yang membedakan di sini apa? Nah, pola-pola itu yang terlihat ketika press conference tadi. Untuk eye contact sendiri, dia itu memang mengalihkan atau memang tidak berani atau seperti apa? Sekarang kan kalau saya lihat eye contact ini kan ya kadang tidak menuju ke teman-teman media gitu, lari, Mas. Ya, bisa macam-macam sih ya, sebetulnya alasannya. Kita nggak bisa langsung bilang bahwa dia takut, dia bingung. Kita nggak bisa bilang gitu kalau masalah eye contact. Karena pola sebelum-sebelumnya kan sebetulnya yang ketika di awal-awal dia sudah memang nggak eye contact. Nah, sekarang apa artinya misalnya beberapa kemungkinan diantaranya. Satu, tadi yang saya katakan bahwa dia memang berada dalam kondisi tertekan dan nervous. Wajar buat dia kondisinya kemudian dia menghindari eye contact untuk kemudian meredakan kenervosan dia. Yang kedua, kalau eye contact lebih cenderung orang itu lebih susah untuk menjawab kalau misalnya dia sedang menutupi sesuatu gitu. Nah, apakah dia sedang menutupi sesuatu? Ya, alternatif kemungkinan itu bisa jadi enggak juga. Cuman karena kalau kita gabungkan dengan statement-statement sebelumnya,
yang kemudian memutuskan untuk tidak langsung memberikan jawaban, kemudian ada distance language tadi yang mikir-mikir dulu, memberikan jarak untuk berpikir dulu, lalu saya akan bertanya lebih jauh kalau saya perlu bertanya lebih jauh, gitu. Apa yang berusaha saat ini ditutupi? Nah, ditutupi ini bukan berarti kemudian dia langsung wah berarti orang ini salah juga. Kita tetap pakai asas praduga tak bersalah, tetapi apa yang coba ditutupi? Apakah ada perseteruan khusus antara misalnya kejaksaan dengan kepolisian? Apakah ada sesuatu yang memang tidak benar sebetulnya yang masuk ke pemberitaan selama ini dan kemudian kalau ini salah ngomong kemudian malah bisa blunder lebih jauh lagi nih apa? Nah sayangnya itu justru tidak diberikan jawabannya oleh pihak kejaksaan, oleh Jampitsus itu sendiri gitu. Nah jadinya ini bola liarnya malah kemana-mana jadinya jatuhnya lebih parah dan buat saya pers conference yang dilakukan itu tidak sama sekali tidak memberikan informasi yang berarti ya itu hanya mencoba untuk meredakan sesuatu ya bola liar yang hasilnya sebetulnya malah nggak lebih reda sebetulnya. Mas Kidi sebagai pakar mikroekspresi yang juga nggak mengetahui mas ilmu ilmu bahasa tubuh ya mas. Kalau Mas Kidi cermati gitu mas, ada gak sih satu satu sikon yang spesifik yang menyatakan memang game over buat dirinya dia gitu loh mas? Gimana gimana? Ya, ada gak satu satu statement atau satu satu waktu ketika di press conference itu yang menyatakan bahwa dari gerak tubuhnya kah, dari ekspresinya kah yang menyatakan bahwa ini akhir dunia gua gitu loh. Ini game over gitu mas. Ada gak mas? Nggak ada bahasa tubuh seperti itu. Bahasa tubuh itu pun nggak ada gitu. Dia cuma bisa menunjukkan bahwa seseorang itu nervous atau seseorang itu takut misalnya. Dengan apa misalnya ada ketegangan di bagian wajah, samping kanan kiri, samping bibir, misalnya kayak gitu aja sih. Tanda-tanda stres atau tekanan psikologis mas? Ya stres tekanan psikologis sudah pasti ada lah. Ketika orang dalam kondisi gini, posisi dia benar atau salah, sudah pasti akan stres. Stres berat di posisi itu. Apakah bisa lebih stres kalau salah? Nggak belum tentu juga. Jadi gini loh, kalau seseorang itu salah, dia stres karena takut kebongkar semuanya misalnya. Kalau orang itu benar, maka dia stres karena merasa kok gue udah benar masih juga harus bisa kecebur dalam hal kayak gini ya. Dua-duanya itu punya moda stres yang berbeda, tetapi intensitasnya bisa jadi sama. Dalam ilmu mikroekspresi ya mas ya, ada gak sih di mana seseorang itu bisa menyembunyikan kebohongan mas dengan ekspresinya dia gitu loh. Bisa gak sih mas? Oh jelas bisa, seseorang itu bisa berbohong dengan mempersiapkan terlebih dahulu apa yang mau disampaikan. Dan pers konferensi ini kan, saya selalu bilang ya, pers konferensi itu adalah sebuah bentuk penyampaian pesan yang sudah direncanakan dan bisa jadi direkayasa sebelumnya. Karena kan nggak spontan. Dan begitu ada pertanyaan dari teman-teman media, maka pertanyaan itu bisa di-manage. Seperti tadi, memberikan jawaban yang menunda, itu juga bisa. Atau ngasih tahu bahwa belum saatnya udah tepat. Alasan-alasan itu bisa dibuat, gitu loh maksud saya. Jadi kalau ditanya, apakah kemungkinan untuk seseorang itu kemudian lebih tenang, ekspresinya sulit terlihat ketika dia press conference, jawabannya sangat besar kemungkinannya. Wong sudah di planning duluan mau ngomong apa, mau responnya seperti apa, pertanyaannya tanya jawabnya dikasih berapa lama kan yang tahu mereka, yang tahu yang melakukan press conference. Jadi bisa diatur, bahkan posisi gerakan tubuhnya suruh megang mimbar gitu, nggak usah gerak tangannya, biar nggak kelihatan misalnya megang sini, itu kan bisa dibuat. Dan itu yang terjadi, coba perhatikan tangannya kan megang mimbar terus. Oke, mas, ini kan prosesnya sudah tersangka ya mas akan masuk ke ranah hukum. Nah, bisakah analisa ekspresi ini bisa dijadikan pelengkap untuk alat bukti hukum sendiri mas? Mungkin Mas Didi pernah kan melalui hal ini di kasus Jessica ya. Oh jelas nggak bisa. Jadi karena analisa ekspresi wajah hanya digunakan untuk mendalami pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada tersangka, bukan merupakan bahan acuan untuk menunjukkan bahwa seseorang itu bersalah atau tidak. Sama halnya sebetulnya dengan alat lie detektor atau poligraf. Itu bisa digunakan untuk membantu proses penyidikan untuk pertanyaan dan lain sebagainya, tetapi tidak bisa
masuk sebagai bukti di pengadilan atau istilahnya nggak pro justisia jadinya. Kenapa? Karena selalu ada eh, tingkat kesalahan yang bisa dilakukan oleh orang yang menginterpretasikan tanda yang ada. Kalau misalnya interpretasinya itu tidak menggunakan atau menggunakan acuan beberapa hal, misalnya pola dia berkomunikasi sebelumnya, bagaimana kemudian respon awal atau sebuah pertanyaan diajukan, awalnya seperti apa, akhirnya seperti apa. Nah, apalagi cuma respon, contohnya misalnya ya, press conference satu arah. Kita nggak bisa banyak bertanya di situ secara langsung. Dan pertanyaan-pertanyaan juga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah diprediksi. Itu sama sekali nggak bisa digunakan seperti itu. Jadi, sekali lagi, hanya digunakan untuk pendalaman pertanyaan dalam proses penyidikan. Oke, berarti bisa disimpulkan press conference kemarin itu pertama posisinya untuk Febri sendiri, Jampitsus ini sudah di kondisi yang tertekan dan kembali lagi ada kebohongan ya Mas di situ ya, Mas? Bahwa kemarin ketika press conference ada kondisinya tertekan jelas. Sekali lagi saya katakan, baik dia salah maupun nggak salah, itu dia pasti tertekan. Dan ada sesuatu, atau bukan sesuatu mungkin ya, ada banyak hal yang masih ditutupi oleh dia. Ditutupinya apa? Kita belum tahu. Nggak bisa dibilang bohong karena nggak disampaikan. Kalau bohong itu kan kalau misalnya dia disampaikan lengkap gitu, tapi kenyataannya dia sudah menyampaikan A, B, C, D. Tapi kenyataannya bukan A, B, C, D. Ternyata E, F, G, H gitu misalnya. Ya, ini baru dalam tahap bahwa dia menyembunyikan sesuatu yang belum jelas. Nah, bisa nggak keluar, bisa nggak kita analisa dia bohong apa enggak? Kalau kita bertanya langsung sama dia dan tidak dalam konteks press conference, ya yang sudah disiapin dulu jawabannya, dudukin jawabannya nggak disiapin. Jadi ditanya misalnya 3 jam dengan berbagai macam pertanyaan, nah itu baru kita bisa lihat. Tapi kalau hanya press conference sekitar 20 menit gitu misalnya, sama sekali enggak. Banyakan, ya, coba perhatikan, dalam pembukaannya aja panjang sekali. Nah, pembukaan yang panjang itu kan di set, disusun, dan isinya kan tidak substansial sebetulnya. Ya, bicara tentang kaidah hukum, bicara tentang hukum itu gimana. Kan sebetulnya bukan itu yang mau. Maunya adalah kenapa bisa ketemu di rumah lo. Misalnya kayak gitu kan. Emasnya, uangnya gitu. Siapa yang kira-kira naruh di situ? Yang mungkin punya akses siapa? Kan gitu. Ya kalau penyidik kan nanya langsung, nggak pakai basa-basi panjang lebar kayak gitu ya.